Lisa. Kenapa kamu? Oh, nggak apa-apa. Kamu sakit? Hmm, oh, enggak. Cuman capek sedikit. Saya mau ke kamar mandi. Apapun yang terjadi dengan hubungan kalian, jangan kamu kecewakan dia, Roy. Hatinya begitu tulus. Dan kalau kamu menyakiti dia, itu berarti kamu juga menyakiti saya. Brengsek. Sana nenek lu. Nyebrang sana jidat lu. Gue beri juga ya. Andy? Siapa lo? Mau jadi jagoan lo? Ya ampun. Gue Roy. Masih ingat lu? Roy, Teman SMA lu dulu. Hei, gue biasa ngebantuin lu kalau lu lagi dipalakin sama si Opat, anak SMA sebelah tuh. Masih ingat nggak? Hei, oh, lo Roy, iya. my friend. Ngapain lu di sini? Ada banget, Bang. Ya gue inget lo. Ah, Dulu kalau lo gue butuhin, lo pasti ada. Apa kabar, my friend? baik, men. Gila, nemunya di jalan lagi. terus. Kebetulan gue ketemu sama lo. Hmm. Gue pengen ngajak lo ngeroyokin orang lagi. Yang bener. Tapi kali ini orang itu orang terkenal. Wah, perasaan dulu lu nggak suka minum. Kok sekarang bisa mabok kayak gini, Persetan dulu. Sekarang orang cepat berubah, Roy. Mereka yang buat gue jadi begini. Jadi gue bersumpah, gue akan bikin dia hidupnya merana seumur umur. Oke. Cuma sekarang gue pengen tahu orang terkenal yang lu maksud itu siapa?
Jody. Jody dan Risa. Mereka lah yang menghancurkan segalanya, Roy. Hah? Mereka yang menghancurkan segalanya. Tolong! Tolong! Jangan bunuh saya! Jangan cegah saya! Risa. Risa. Jangan bunuh saya! Risa. Risa istighfar, Risa. Risa istighfar. Risa. 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 Istighfar, ya. Istighfar. Kenapa sayang? Dia datang lagi, Jun. Risa. Dia datang lagi. Risa. Pasti ada sesuatu yang gak kamu ceritakan sama saya. Sampai kamu takut dan selalu ke bawah dalam mimpi. Dia datang lagi. Risa. Dia siapa, sayang? Dia siapa? Hmm? Risa, berdoalah. Kata orang, kalau kita sering mimpin orang yang udah meninggal, berarti dia minta didoain. Sekarang kita sholat tahajud aja ya. Enggak apa-apa. Cuma belakangan saya sering mimpi buruk, Jun. Mama dan Papa selalu datang. Kita sholat tahajud ya. Kamu ambil wudhu duluan. Saya ambil sejadah.
Risa. Risa. Risa, kenapa? Kenapa, Risa? Risa, kenapa? Siapa yang mau bunuh? Risa, ada apa sayang? Kenapa sayang? Mereka datang lagi. Mereka siapa? Mereka datang lagi. Risa, mereka siapa? Mereka. Risa, Risa siapa? Mereka. Risa, siapa? Risa, Risa. 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 Tangan. Oke, 1, 2, oke. Mantu gua mana sih? Udah, lu tiduran dulu sini. Berat banget. Tolong lu bisa nyalain lampu nggak? Lampunya gelap. Di mana itu ya? Mantu gua kemana sih? Oh, shh. Udah, En? Mau minum nggak? Udah. Sekarang gue mau tanya sama lu. Coba sekarang lu ceritain sama gue kenapa lu sampai begitu dendam sama Jody. Ceritain sekarang. Gue pengen tahu soalnya. Gue benci sama mereka. Mereka yang menyebabkan calon istri gue mati. Lu tahu? Calon istri. Hei, ngomong nih. Lu udah punya calon istri? Elsa. Elsa. Ya. Dia wanita yang paling cantik. Terbaik. Terpuji. Dia wanita yang lemah lembut, Roy. Dia jelmaan Dewi, Roy. Tapi sekarang dia udah meninggal. Meninggal dengan status sebagai pembunuh yang gak pernah sama sekali dia lakukan. Dan orang yang menyebabkan kematiannya harus kita balas, Roy. Kita keroyok dia, Roy. Sampai dia tahu bagaimana rasanya mati di dalam penjara tuh nggak enak. Maksud lu apa? Lu tahu istrinya Jody kan? Yang anaknya produser? Ya. Dia sebenarnya yang membunuh si Sam, bukan Elsa. Elsa. Kenapa? Gimana keadaan dok? Untuk sementara saya tidak bisa ambil kesimpulan karena menurut hasil pemeriksaan kondisi Ibu Risa baik-baik saja. Namun kemungkinan penyebabnya adalah akibat kondisi fisiknya yang lemah dan guncangan jiwa yang hebat. Dia perlu banyak istirahat dan menenangkan pikirannya. Oke? Kalau bisa, ajak dia rekreasi atau menjauh dari tempat ini. Karena sangat mungkin dia trauma akibat kehilangan orang tua serta teman-teman dekatnya. Ada kalanya manusia itu perlu jeda untuk bisa menghadapi hal-hal tertentu di dalam hidupnya. Dan saya rasa Ibu Risa ini mengalami sangat trauma sehingga terjadi hal seperti ini. Saya ngerti, Dok. Kalau Ibu Risa mengalami pingsan lagi, saya sarankan bawa dia ke rumah sakit agar kemungkinan adanya penyakit dapat terdeteksi dengan cepat. Terima kasih ya, Dok ya, atas bantuannya. Kalau begitu, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bisa? Minum dulu sih. Gimana keadaan kamu? Lumayan. Jun, saya mau minta sesuatu sama kamu. Apa? Saya mau pindah dari rumah ini, Jun. Saya udah gak sanggup tinggal di sini. Kenapa? Saya ingin melupakan semuanya. Semua yang telah terjadi di rumah ini, Jun. Yang terjadi pada Bapak. Bapak, Mbak Elsa, dan Om Sam. Semua yang ada di rumah ini mengingatkan saya pada mereka. Mereka selalu mendatangi saya. Saya rela meninggalkan rumah ini. Asal bayangan itu tidak menghantui saya lagi. Kalau itu merupakan yang terbaik buat kamu. Tapi rumah ini siapa yang ngurus? Kan bisa kita kontrak. Atau kita suruh orang yang merawat. Iya. Tapi kan Tolonglah, Jun. Demi saya. Saya janji. Kalau keadaannya sudah membaik. Kalau saya sudah bisa melupakan semuanya. Kita akan kembali ke rumah ini. Tapi untuk saat ini. Saya nggak sanggup, Jun. Saya takut. Bangun, bang. Bangun. Udah pagi ya? Iya. Dan udah saatnya kita ngelanjutin pembicaraan semalam. Bicaraan apaan sih? Ya soal dendam lu itu. Ya. Gini Hen, gue punya ide. Gue punya ide yang bisa nyalurin niat lu itu. Dan gue jamin, ide gue ini bakalan berhasil. Dan bisa bikin hidup lu lebih seneng. Lu bisa bayangkan, dendam kesumat lu itu bisa berganti dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Terus? Lu tahu kan, kekayaan Hari Irawan itu sangat besar. Iya. Perusahaannya puluhan, apalagi depositonya. Gak usah dibicarain lagi dah. Terus ya. Lu tahu kan, Hari Irawan itu punya anak. Anak perempuan. Ya. Lu bisa bayangkan, harga anak perempuannya itu berapa? Miliaran. Dan sekarang, tergantung lu aja, mau ikutin ide gue atau enggak. Gue mau. Tapi ada hubungannya kan sama dendam gue? Ya, pasti kan. Gue setuju dulu, men. Alright, men. Oke. Rumahnya bagus, Jun. Saya yakin pasti saya betah tinggal di sini. Rumahnya asri, nyaman lagi. Non, tasnya mau taruh mana ini?
atas, Pak. Oh, iya, Teh. Han, lo jadi nginep di sini kan? Kalau gue sih terserah lu aja, Riz. Gue sih yang penting lu jadi tenang dan lu bisa ngelupain masalah lu yang udah lalu-lalu. Sayang, kayaknya saya nggak bisa lama nih. Saya harus ke studio mau ngebahas lagu-lagu baru sama Rere. Kamu nggak apa-apa kan saya tinggal? Sebetulnya sih keberatan. Mau marah lagi. Tapi perginya cari duit sih, jadi nggak boleh marah. Iya, Jo, nggak apa-apa. Asal lu jangan lupa jalan pulang ke sini aja. Nanti salah rumah lagi, ke rumah yang dulu lagi. Kalau pulangnya ke rumah yang dulu sih nggak apa-apa. Asal jangan ke rumah yang lain aja. Ya enggak dong. Hani, saya titip Risa ya. Iya. Ya, sayang. Saya jalan dulu ya. Hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan mau pergi lagi? Iya. Itu barangnya taruh di atas aja. Saya tunggu di mobil ya. Baik, Tuan. Terus, videonya masih kurang ditata ya? Sudah ya, Non. Saya tak nganter Tuan. Ya udah, hati-hati ya, Pak. Makasih, Non. Tapi boleh juga kamar lu, Riz. Ada apa sih? Ada apa? Dia datang lagi. Dia datang lagi. Dia selalu datang di mana gue berada. Aku memang salah. Gue gak sanggup nyembunyiin semuanya lagi. Apa maksud lu, Riz? Gue udah gak sanggup. Gue gak sanggup nyembunyiin semuanya. Oke, gue ngerti perasaan lu, Riz. Sekarang tenangin diri lu dulu dong. Tenang dong. Lu ceritain ini di luar aja ya, Riz. Yuk. Begitulah yang sebenarnya terjadi, Han. Masya Allah. Kenapa jadi begini sih, Riz? Om Sam mau perkosa lu lagi. Kenapa sih? Om Sam tuh nggak pernah kapok. Makanya sampai sekarang gue masih bingung, Han. Gue gak tahu apa yang harus gue lakukan. Gue pengen mengakui semua kesalahan gue sama Jun dan polisi. Tapi gue gak berani. Gue ngebayangin Jun pasti akan malu besar kalau dia tahu gue yang telah membunuh Om Sam, istrinya.
nggak akan maafin gue, Han. Sama seperti dia tidak bisa maafkan Mbak Elsa. Tapi untuk menyembunyikan semuanya, gue gak sanggup. Bayangan mereka selalu mengakui gue. Gue bingung. Han, tolonglah gue, Han. Apa yang harus gue lakukan? Tenang dong, Riz. Lo harus tenang. Duduk dulu deh. Sebaiknya gini, Riz. Kita berdua harus cari waktu yang tepat buat ngasih tahu semua ini sama Joe. Biar gimana, lu nggak bisa, Riz, nyimpen rahasia ini terus-terusan. Tapi Han, Percaya deh, Riz, Joe nggak akan marah. Apalagi kalau dia sampai tahu lu lagi hamil sekarang. tapi bukan cuma itu masalahnya. Lu harus bisa terima kenyataan ini, Riz. Lu jangan pengecut dong. Kan lu yang selalu bilang sama gue bahwa kejujuran itu adalah di atas segala-galanya. Lu harus buktiin sekarang, Riz. Lu harus jujur. Walaupun akhirnya nanti akan pahit. Itu berarti gue harus siap menerima kenyataan terpahit sekalipun. Jude akan meninggalkan gue. Itu berarti gue akan masuk penjara. Dan gue akan melahirkan anaknya di penjara. Enggak, Riz. Nggak mungkin. Polisi pasti bisa menakar seberapa besar kesalahan lu, Riz. Lagian, apa yang lu udah lakuin itu benar. Lu lakuin itu kan buat ngebela diri lu sendiri, Riz. Sekarang, lu harus tenang ya. Tenangin pikiran lu, Riz. Kita cari waktu yang tepat buat ngasih tahu semua ini sama Joe. Biar gimana, gue akan selalu ada di sini buat lo, Riz. Gue selalu siap ngebantuin lo, ya. Makasih, Han. Tolong.
Gimana? Oke. Oke banget. Gue jamin lagu ini bakalan meledak. Bener nggak, Jess? Insya Allah asal kita serius aja. Soalnya nuansanya beda sama yang dulu, ya kan? Pasti, gue yakin, seyakin-yakinnya ini bakal meledak. Berarti kita siap rekaman dong? Ya nggak dong? Beres pokoknya. Nanti saya telepon Barisa, suruh atur jadwal rekaman. Lagu ini pasti meledak kayak bom. Terus. Ya udah kalau gitu kamu bikin aja jadwal baru. Sekali nanti kalau kita udah rekaman, biar kita bisa bikin promosi. Beres. Semuanya nanti akan saya atur. Maaf Mas Jo, ada yang mau ketemu dengan Mas Jo? Siapa? Nggak tahu. Terus kayaknya dia tuh kelihatannya mabuk gitu loh. Soalnya ngomongnya ngaco. Sekarang dia sedang menunggu di ruang tamu. Mabuk? Siapa ya? Ya oke deh, latihannya udah dulu ya. Nanti kita latihan lagi. Biar si Brando yang ngatur jadwalnya. Entar dulu, Cok. Ini orang mabok. Aku bagiannya dong. Udah, Brando ngurusin ini aja anak-anak ya. Atur jadwalnya deh. Hati-hati ya. Beres-beres. Apa kabar, Jo? Baik. Kebetulan emang saya pengen banget ketemu sama Anda. Saya juga udah coba cari di kantor, ke rumah juga, tapi nggak ada. Saya cuma pengen tanya maksud ucapan Anda waktu itu tuh apa? Karena terus terang saya kaget dan terkejut. Bagus. Kedatangan saya kemarin juga untuk memperjelas ucapan saya kemarin. Agar kamu tahu yang sebenarnya. Maaf Andy, kayaknya nggak enak kalau kita ngomong di sini. Gimana kalau ke sana? Oke. No problem. Nah. Silakan. Mau minum apa? Nggak usah. Saya mau langsung bicara. Silakan. Ternyata istri Anda benar-benar keterlaluan. Dia perempuan yang nggak tahu diri. Hatinya nggak secantik wajahnya, Jo. Dan sampai sekarang saya yakin, dia nggak pernah menceritakan yang sebenarnya pada Anda. Iya kan? Maaf, Saudara Andy. Saya mohon Anda jangan mengucapkan kata-kata kasar untuk istri saya. Jo. Ternyata Anda laki-laki yang terlalu percaya pada istri. Dan Anda tidak tahu bahwa dialah penyebab kematian Elsa. Dia telah membunuh Sam dan menyuruh Elsa mengakuinya.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik